semuanya, balik lagi di ngobrol santai Kenji. Gua Udin. Gue Bagas, dan di sini kita bakal bahas hal-hal yang relate banget sama kehidupan Gen Z yang menurut kita itu nggak penting, padahal itu penting. Ya, dan topik kali ini adalah sesuatu yang pasti sering terjadi, yaitu miskomunikasi dalam pertemanan Genji. Betul banget. Ya, jadi miskom itu mulai dari salah paham gara-gara chat singkat, emoji yang dikira pasif dan agresif, eh, sampai istilah kayak ghosting aja itu udah kayak makan sehari-hari, Din. Oh iya. Iya. Nah, gue mau nanya, kenapa sih komunikasi Genji itu ruwet banget? Apakah itu selalu karena kebanyakan main medsos atau karena cara penyampaiannya itu berbeda? Nah, bener tuh. Kayak ribet gitu ya, Iya ruwet tuh iya. ribet gitu ya. Uh, Sebenarnya tuh dulu kalau kita ngobrol tatap muka itu padahal lebih apa ya, kak, kita lebih tahu ekspresinya, lebih tahu dia suaranya ngegas atau enggak gitu Iya misalnya ya. bener banget tuh. Nah, sekarang tuh kayak jadi emot aja jadi patokan. Sekarang juga kayak pakai kode Gen Z sekarang tuh, kayak misalnya nggak apa-apa padahal dia ngambek, terus juga bilang terserah padahal dia mau ditemenin. Oh iya. Itu berarti kayak istilahnya kayak jebakan banget. Padahal kalau mau jujur, banyak masalah bisa diselesaikan itu dengan cara ngobrol langsung yang jelas gitu guys. Iya, benar juga sih, Din. Tapi kadang kita tuh takut dikira lebay atau dikira eh, terlalu sensitif untuk kita berani belak-belakan. Iya sih, tapi daripada salah paham berkepanjangan, mending kita ngobrol terbuka aja. Kayak, tadi kamu jawabnya kayak gini, tapi maksudnya itu kayak gimana ya? Nah, daripada mikir sendiri takut jadi salah paham, mending kita langsung tanya aja gitu, ngobrol langsung sama orang tersebut. Iya, benar, benar banget sih. Gue setuju sih, Din. Intinya sih kayak kita jangan langsung berasumsi dan ngambil keputusan sendiri. Kalau ragu, itu klarifikasi. Karena nggak semua orang tuh punya gaya komunikasi yang sama. Dan jangan lupa, kalau teman nggak balas cepat itu bukan berarti dia cuek, tapi bisa jadi dia punya pekerjaan yang lebih penting daripada balas chat lu gitu guys. Nah, itu juga tuh makanya kita butuh komunikasi yang gak cuma cepat doang gitu, yang penting balas gitu. Tapi kita juga butuh empatik gitu. Guys, gue mau nanya nih, ngomong-ngomong lu pernah gak sih eh ngalamin ngomongin miskomunikasi yang benar-benar lu bikin canggung gitu? Bikin canggung. Gue pernah sih. Jadi waktu itu gue lagi jalan. Ya. Dia ngechat gue, "Gas, lagi sibuk gak?" Gitu. Dia ngechat, nah terus gue jawab dong, "Iya sebentar, gue lagi di jalan." Nah, gue lupa gitu, setelah gue nyampe rumah, gue lupa ngebalas. Nah besoknya tuh dia kayak ngediemin gue gitu. Iya, ternyata dia kayak ngerasa dia itu dikacangin sama gue. Waduh, padahal cuma lupa ya. Iya, makanya kan gue lupa tuh ya. Nah untungnya akhirnya besoknya dia ngomong ke gue. Dia ngomong gini, "Gue sempat mikir lu nggak balas gue karena kesel sama gue atau ada apa." Nah, dan di situ juga kita gua sama teman gue itu klarifikasi. Nah, jadi pelajaran aja sih menurut gue. Sekarang gue usahain kalau emang gue lagi di jalan, terus nanti bakal gue balas, itu gue bakal usahain janji mau balas gitu. Oh, itu poin penting banget sih. Kadang hal kecil kayak nggak balas chat itu bisa jadi besar karena asumsi. Gue juga pernah cuman gara-gara nge-reply story pakai emot yang dingin terus ini yang ada airnya gitu. Oh iya iya, tahu Terus itu. dia kira gue tuh ngelejek dia, padahal gue awkward aja sama dia gitu. Oh iya, oh iya kayak tanggung gitu ya. Iya. Iya.
Iya tuh, kadang emoji tuh bisa buat apa ya, pemahamannya kita tuh beda gitu. Jadi kita mungkin harus belajar lebih peka ya, bukan cuma dalam menyampaikan, tapi juga dalam menerima pesan. Setuju banget gue gak sama lu Yos. Dan jangan lupa komunikasi itu bukan dari satu arah tapi dua arah. Jadi kita nggak bisa cuman ber ber apa ya berharap dipahami terus sama dia, tapi kita harus berusaha juga memahami orang tersebut. Iya, betul banget, Din. Nah nih ya, buat sobat Gen Z yang lagi dengerin, coba deh cek lagi gaya komunikasi kalian sama teman-teman kalian atau sama doi kalian lah. Gitu ya kan, Din? Iya, lu punya doi lo? Aduh, Enggak lah. kacau banget dah. Iya tuh, dicek lagi apa udah jelas, apa udah terbuka atau masih sering pakai kode-kode, Din, gitu. Dan kalau kalian lagi berantem atau lagi ada masalah, paham dengan teman kalian, jangan nunggu terlalu lama. Istilahnya lu cuek lah, saling cuek. Tapi kita harus klarifikasi. Walau kadang nggak nyaman di awal, tapi setidaknya bakalan indah atau manis di ujung sana gitu. Betul banget, Din. Karena pertemanan yang sehat bukan berarti gak pernah ada konflik, tapi juga saling komunikasi saat ada masalah. Jadi kalau ada masalah itu jangan diem doang, jangan kayak cewek. Untung kita Gitu. bukan cewek ya. Iya, aduh. Aduh. Ngomong-ngomong kita udah lama nih, Iya sih ya. cukup panjang ngobrol hari ini. Tapi semoga bisa jadi pengingat buat kalian semua ya, terutama buat yang dengar nih. Ya, jadi bahwa komunikasi yang sehat dan terbuka adalah kunci biar hubungan kita itu tetap kuat, hubungan pertemanan atau mungkin pacar Udin. Gue sorry, gue gak punya pacar ya. Iya, ya pokoknya jadi komunikasi yang terbuka dan sehat itu kayak kunci utama lah biar pertemanan kita tetap kuat. Meskipun eh, beda cara ngomong atau beda cara nanggapinnya. Nah, justru itu kita harus terbuka agar sama-sama paham gitu deh. Iya. Terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin podcast kali ini. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang suka ngilang abis ngetik. Nanti aku balas ya, padahal ya gitu ya. Aduh, kacau banget. Aduh. Oke. Mungkin itu aja gini ya dari Iya. podcast kita ini ya. Iya. Aduh, apalagi ya? Apalagi? Udah, Din, kayaknya. Kayaknya udah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, jaga komunikasi, jaga pertemanan, dan jaga kesehatan mental. Di sini gue Bagas. Gua Udin. Kita ciao. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.